Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan Wang Chomin di cerita manhwa King Game. Tanpa perlu banyak cakap lagi. Let's go! I hope you die as soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open your tattoo. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Setelah melihat bos, Kwak Jigang menyingkirkan anak buah geng Union yang menghalanginya. Yom Ji-hun meyakinkan dirinya, karena itu memang helm milik bos. Bos tidak mungkin membiarkan siapapun merebutnya. Saat pandangannya terfokus melihat bos, Yom Ji-hun tiba-tiba diserang oleh salah satu anggota geng Union. Kwak Jigang yang melihat itu, langsung meneriaki Yom Ji-hun, bahwa di sampingnya ada anggota geng Union yang akan melayangkan pukulan. Dengan gesit, Yom Ji-hun berhasil menahan pukulan itu. Yom Ji-hun kesal, padahal ini adalah pertemuannya dengan bos, kenapa geng Union ikut campur dan berkumpul di sini. Orang yang menyerang barusan, adalah Lee Chomok, ketua tim 5 geng Union. Lee Chomok adalah orang yang berlatih, hanya untuk mengalahkan Wang Muje. Lee Chomok biasanya tidak mau diganggu saat sedang berolahraga. Tapi, Lee Chomok datang karena menurutnya ada acara seru di jembatan Gapcheon saat ini. Lee Chomok melihat Wang Muje yang berdiri di atas jembatan, akhirnya setelah sekian lama Wang Muje muncul lagi. Lee Chomok menyeringai, dia sudah tidak sabar untuk menghajar Wang Muje. Lee Chomok berlari mendekati Wang Muje dan ingin membunuhnya. Namun, aksinya berhenti karena dihadang oleh Kwak Jigang. Kwak Jigang menyerang Lee Chomok, karena heran kenapa Lee Chomok tiba-tiba muncul. Apakah Lee Chomok masih bermimpi, untuk bisa mengalahkan bos? Lee Chomok kesal karena dihadang oleh Kwak Jigang. Lee Chomok mengatakan, bahwa Kwak Jigang adalah keparat yang dibesarkan oleh Wang Muje. Lee Chomok yang ingin mendekati bos, namun masih dihadang oleh Kwak Jigang. Sehingga terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Lee Chomok mulai menyerang, dan mengenai wajah Kwak Jigang. Keduanya masih mempertahankan kekuatan mereka. Namun, karena bos sedang melihat, Kwak Jigang tidak akan membiarkan dirinya dipukuli begitu saja. Akhirnya Kwak Jigang melakukan serangan, dengan tendangan yang mengenai wajah Lee Chomok. Lee Chomok berusaha menahan serangan itu, dan mencoba menyerang balik. Jung Taejung yang sedang memperhatikan perkelahian itu, kagum dengan kekuatan Lee Chomok. Ternyata Lee Chomok bisa bertarung seimbang dengan ketua divisi. Saat sedang fokus melihat perkelahian mereka, secara tiba-tiba ada yang menyerang Jung Taejung hingga tersungkur ke tanah. Ternyata yang menyerang itu adalah Kim Taekseon. Kim Taekseon juga menyerang anggota lain dari geng Union. Kim Nakchun yang menyamar jadi bos mengamati dari atas jembatan. Saat ini jumlah orang yang datang terus bertambah, mereka terus bermunculan entah dari mana. Di tempat ini, ada 3 orang petinggi divisi. Jika terus berlanjut, ini akan menjadi pertarungan yang besar. Jangankan menghapuskan keraguan para petinggi, hal ini bisa saja malah menghancurkan divisi. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Wang Chomin? Anggota geng Union mulai berkumpul dan kepala staf sudah mulai bergerak. Tak mungkin kepala staf diam saja, saat mendengar bahwa bos divisi telah muncul, dia pasti ingin memastikannya. Yang difikirkan Wang Chomin, bukan memastikan, tapi ada sesuatu yang Wang Chomin yakini. Pertarungan Kwak Jigang dan Lee Chomok masih berlanjut, dan Kwak Jigang berhasil menghajar Lee Chomok. Lalu Yom Ji-hun datang ikut menghajar Lee Chomok. Kwak Jigang marah, karena Yom Ji-hun ikut campur. Padahal kalau dibiarkan terus, Lee Chomok bisa jadi penghalang nantinya. Yom Ji-hun mengatakan, bahwa sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Yom Ji-hun menunjukkan ke arah berdirinya bos. Ternyata ada geng Union yang akan menyerang bos. Kwak Jigang sangat marah, berani-beraninya mereka menyerang bos. Seketika Kwak Jigang langsung berlari mendekati bos di atas jembatan. Lee Chomok yang melihat itu, segera menyusul dan berlari ke atas jembatan. Sementara itu di atas jembatan, geng Union sudah mendekati bos dengan tujuan untuk melepaskan helm Wang Muje. Mereka sebenarnya takut, karena yang dihadapinya adalah Wang Muje. Tetapi karena ini perintah, mereka tidak bisa menolaknya. Bos langsung menendang orang yang menyerangnya. Satu persatu orang dari geng Union, dihabisinya. Tetapi geng Union langsung mengeroyoknya. Bos pun tertangkap dengan mudahnya. Bos tertangkap dengan mudah karena, Kim Nakchun susah bergerak dengan baju yang berlapis-lapis itu.
Geng Union berusaha melepas helm yang dipakai Kim Nakchun. Tetapi dengan sekuat tenaga, Kim Nakchun mempertahankan helmnya. Kwak Jigang berlari sekuat tenaga untuk segera membantu bos. Namun sayangnya, saat Kwak Jigang sudah dekat, bos sudah terdorong ke arah laut. Kwak Jigang hanya bisa berteriak, melihat bosnya jatuh ke laut. Kwak Jigang terlambat untuk menyelamatkan bosnya. Dalam sekejap mata bos sudah hilang tenggelam di laut. Kwak Jigang pun berputar arah, dan mencoba untuk turun dari jembatan. Tapi sayangnya di sana banyak pasukan dari geng Union. Tanpa basa-basi, Kwak Jigang langsung menerjang segerombolan geng Union tersebut. Kwak Jigang menghajar mereka yang menghalangi jalannya. Yom Ji-hun yang melihat kejadian itu dari bawah semakin curiga. Bos dengan mudahnya jatuh terdorong oleh Cecunguk dari geng Union. Wang Chomin hanya bisa memantau dari jauh, sambil mengamati situasi yang terjadi. Walaupun dia khawatir dengan Kim Nakchun, Wang Chomin tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, kepala staf ternyata sudah bergerak. Kim Nakchun yang terjatuh ke air, akhirnya muncul di tempat lain. Dia hampir tenggelam karena pakaiannya yang berlapis-lapis itu membuatnya susah bergerak. Tetapi Kim Nakchun kagum dengan Wang Chomin, karena semua ini berjalan sesuai rencana yang dibuatnya. Kita kembali ke beberapa hari yang lalu saat Wang Chomin membuat rencana ini. Saat itu Wang Chomin memberikan ide kepada Kim Nakchun, untuk memanfaatkan geng Union untuk balas dendamnya. Wang Chomin meminta Kim Nakchun untuk memakai helm milik Wang Muje, dan muncul di depan para kapten divisi. Setelah itu, Kim Nakchun memberi tahu kepala staf bahwa Wang Muje telah muncul. Mengetahui Wang Muje muncul, kepala staf tidak akan diam saja dan pasti akan langsung mengirimkan pasukannya. Jika kedua kubu itu bertemu, secara alami mereka akan langsung bertarung mengingat perseteruan mereka. Dengan memanfaatkan pasukan geng Union, Kim Nakchun berharap para kapten divisi bisa kalah. Atau paling nggak mereka terluka, sehingga kekuatan mereka jadi berkurang. Itu adalah rencana yang diusulkan oleh Wang Chomin. Jika Kim Nakchun tidak mau melakukannya juga tidak apa-apa. Kim Nakchun pun tidak punya pilihan, dan akhirnya mengikuti rencana Wang Chomin. Wang Chomin pun tersenyum jahat. Dia menemukan jalan, agar hidupnya bisa terselamatkan. Kembali ke tempat Kim Nakchun yang sudah naik ke permukaan. Tiba-tiba muncul kepala staf di belakang Kim Nakchun. Seketika Kim Nakchun terjatuh, karena kaget dengan kemunculan kepala staf. Dan menggelindingnya helm milik Wang Muje yang sebelumnya Kim Nakchun pegang. Kepala staf hanya melihat helm yang menggelinding tersebut. Kim Nakchun bingung, bagaimana caranya untuk menjelaskan semua kejadian ini. Sementara itu, di bawah jembatan Kim Taekseon masih menghajar geng Union. Kim Taekseon melihat ke arah Wang Chomin berada, karena dia khawatir dengan bos palsu yang terjatuh ke laut. Kim Taekseon khawatir jika penyamaran Kim Nakchun ketahuan. Dengan penyamaran ini mungkin Kwak Jigang bisa dengan mudah ditipu. Tetapi berbeda dengan Yom Ji-hun. Dia tetap akan curiga dengan bos, yang dengan mudahnya dikalahkan oleh Cecunguk Union. Sesuai dugaan, Yom Ji-hun tidak mempercayai bahwa tadi adalah bos. Dia langsung pergi mencari bos untuk mencari kebenarannya. Dengan cepat Yom Ji-hun lari meninggalkan tempat pertarungan. Tetapi langkah Yom Ji-hun tiba-tiba terhenti karena melihat sesuatu. Ternyata di depan ada sekumpulan geng Union yang sudah menunggunya. Dia adalah Oh Yun Tak, orang nomor 4 geng Union dan anak buahnya. Ternyata semua ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Wang Chomin. Wang Chomin tahu kalau kepala staf tidak ingin orang lain mengetahui kematian Wang Muje. Kepala staf pun menyuruh Oh Yun Tak untuk mundur dari pertarungan itu, karena mereka tidak mungkin menang melawan kapten divisi dan juga bos divisi. Mendengar bahwa musuh memastikan di situ ada bos divisi, membuat Yom Ji-hun percaya bahwa yang jatuh tadi beneran bos Wang Muje. Kepala staf pun pergi begitu saja meninggalkan Kim Nakchun, sambil memerintahkan anak buahnya mundur. Wang Chomin pun tersenyum lebar, melihat semua rencananya berjalan lancar. Sementara itu Kim Nakchun merasa bingung, karena kepala staf pergi tanpa sepatah kata pun. Kim Nakchun malah jadi takut jika seperti itu. Di luar dugaan, ada orang lain yang melihat kejadian itu. Dia adalah Lee Chomok, orang yang sangat ingin menghancurkan Wang Muje. Tetapi dia malah melihat sesuatu yang di luar dugaannya. I hope you die as soon as possible.